Saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri, segera bebaskan ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang ditangkap pada saat ini. Ente pulang berendam pakai Baiklin, oke? Pala ente celup-celupin ke Baiklin biar bersih sumbernya. Kalau tidak segera dibebaskan, maka ini semakin menunjukkan bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Saya bilang itu omong kosong. Pemerintahan kita pemerintahan Islam, pemerintahan Islam udah. Walaupun menerapkan hukum lain selain hukum Islam, iya itu kekurangannya. Tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? Tidak. Pemerintahan Islam dengan segala kekurangannya. Begitu. Dan menampakkan secara jelas bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam. Apalagi ya akhi, ente nih, rukun Islam ada berapa? 5-5-nya dikoordinir sama pemerintah, diatur sama pemerintah, dikoordinir. Rukun Islam dikoordinir, ente masih mau kafirin, yang Islamnya yang mana dong? Kenapa? Karena rezim anti-Islam dan biadab kepada kaum muslimin. Takbir. Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Kami sampaikan bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang betul-betul adalah war on Islam, perang kepada Islam. Takbir. Sekarang nggak ada orang Islam semua nih yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam. Kalau dikatakan pemerintah mau menjadi orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan berjuang untuk Islam. Pengacara-pengacara ya kami dan juga keluarga, kami sampaikan bahwa penangkapan ini adalah proyek besar dari orang-orang barat asing dan asing yang ini kemudian dilaksanakan oleh rezim Jokowi. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Kelompok yang pokok ini selalu mengatakan presiden ini presiden jelek, ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Nah ini ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Ya, turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Kapolri, segera bebaskan ya ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang pada hari ini telah ditangkap. Apa yang membuatmu pede bahwasanya kau tidak lebih baik daripada dia? Tidaklah kau berjuang kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri, bukan? Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zalim. Karena rezim anti-Islam dan biadab kepada kaum muslimin. Takbir. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan, maka tetap wajib taat. Tidak boleh memberontak. Para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak perkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Dan menampakkan secara jelas bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam. Inilah presiden pikun. Nah kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden di-impeachment. Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa yang dipilih oleh Allah jadi penguasa, penguasa nggak jadi penguasa melainkan atas izin Allah, ya kan? Barang siapa yang menghinakan seorang sultan, seorang penguasa, seorang pejabat, maka Allah yang akan menghinakan dia. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Rezim anti-Islam dan biadab kepada kaum muslimin. Presiden yang
membuat rakyatnya sengsara. Tapi jasanya banyak, perjuangannya untuk maslahat umumnya manusia banyak, dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya. Dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya. Belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya, nambah habis dosa-dosanya. Sungguh dia lebih mulia daripadamu. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur. Kalau dia mau bertobat, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa ya? Kan Anda cari banyak penguasa di dalam Al-Quran. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan cela dia, hina dia, bully dia, itu enggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan. Hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih itu mendoakan mereka. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh, teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Ini mau memimpin negara terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun ya. bahwa presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab. Kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Tidak boleh mencela. Siapa yang ingin menasihati, nasihati dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh di depan khalayak ramai. Tidak boleh. Haram dalam agama Islam. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat, saya juga rakyat kok, emang siapa saya? Rakyat. Kalian yang nggak siap sama pemerintahan yang adil dan baik, kalian yang nggak siap. Adapun mereka pemerintah, kalaupun bekerja, mengorbankan waktu, tenaga, untuk maslahat siapa? Maslahat orang banyak, dan banyak cerita banyak, bukan nurut lagi, banyak yang susah diatur lagi. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini, dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik rahim, menurut kita sama pemimpin itu jangan banyak menghujat, banyak mendoakan. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah, jagalah Bapak Jokowi, wakilnya, jaga mereka dari segala mara bahaya, berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah, semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Iya. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Fir'aun mengaku Tuhan nih. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun, jangan, kamu salah. Gitu Pak. Adapun yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya dan ulama-ulama terdahulu adalah taat dan patuh kepada mereka, tidak mencela mereka, memuliakan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, dan ulil amri, pemerintah dari kalian. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur.
kalau dia mau bertobat. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang? Akhlak apa ini? Menghentikan kriminalisasi kepada ulama dan aktivis. Karena itu Presiden segera memerintahkan pembebasan terhadap Habib Rizik Syihab, seluruh petinggi FPI, Gus Nur, Ali Barsa, Syahganda Nagolan, Jumhur Hidayat, dan yang lainnya. Kriminalisasi ulama engko dhisik. Lah ono ulama berbuat jelek kemudian ditangkap, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi itu proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan. Jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama.